Bagaimana jadinya jika seorang kiai yang dihormati ternyata memanipulasi santri wanita, membuat mereka hamil sebagai bagian dari ujian iman? Wati dan sahabatnya, Mumtaz, berani melawan dan mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan di pesantren Al-Muhajirin. Dengan tekad yang kuat, mereka membawa keberanian bagi para santri untuk melawan penindasan dan menghentikan kebohongan yang telah berlangsung lama. Pondok pesantren Al-Muhajirin terletak di sebuah desa kecil yang tenang di kaki gunung, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan sawah yang menghampar luas. Suasana di sekitar pesantren selalu terasa damai, dengan suara burung-burung yang berkicau dan udara yang sejuk. Namun, bagi Wati yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sini, ada sesuatu yang terasa aneh, seakan kedamaian itu menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Wati, seorang gadis berusia 18 tahun, dengan wajah polos dan penuh harapan, datang dari keluarga sederhana yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, sehingga tidak heran jika ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan agamanya di pesantren ini. Pondok pesantren Al-Muhajirin terkenal dengan keteguhan ajaran-ajarannya dan pemimpin yang dihormati, yaitu Kiai Walid. Kiai Walid dikenal sebagai seorang ulama besar yang sangat dihormati di seluruh desa, dan banyak orang yang datang jauh-jauh untuk belajar di bawah bimbingannya. Itulah yang membuat Wati merasa bangga bisa diterima di sana. Ia percaya bahwa ini adalah jalan yang benar untuk memperdalam ilmu agama dan menjadi wanita yang salehah. Namun, sejak hari pertama di pesantren, Wati merasakan sesuatu yang tak beres. Ketika ia pertama kali masuk ke dalam kompleks pesantren, ia melihat para santri wanita berjalan dengan langkah terburu-buru. Wajah mereka tampak cemas. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling menyapa dengan pandangan yang tidak nyaman. Wati bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tampak begitu tertekan? Tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada tujuan utamanya, belajar. Hari pertama dimulai dengan perkenalan singkat dari Kiai Walid. Ia duduk di atas mimbar tinggi di masjid pesantren, mengenakan pakaian putih dan sorban yang melilit kepala, memberi kesan karismatik yang membuat Wati merasa kagum. Suaranya yang dalam dan tegas membuat seluruh ruangan sunyi. Kiai Walid mulai berbicara tentang pentingnya kesucian hati dan kekuatan iman, serta ujian-ujian hidup yang akan datang. Kata-katanya terdengar bijaksana dan penuh makna, seolah ia sedang memberi petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Saudara-saudariku, di dunia ini tidak ada yang lebih berharga selain iman kepada Allah. Namun, iman yang sejati harus diuji, dan ujian terbesar adalah kesabaran kita dalam menghadapi cobaan hidup. Setiap kesulitan adalah ujian dari Allah, dan kita harus siap menerima semuanya dengan lapang dada. Kiai Walid berbicara dengan penuh semangat, matanya menatap tajam ke seluruh santri yang hadir. Wati merasa terhormat mendengarkan Kiai Walid berbicara. Namun ada sesuatu yang menggelitik pikirannya. Ada banyak santri wanita yang duduk di sana dengan ekspresi muram, seolah mereka sedang terjebak dalam sebuah misteri yang tidak bisa mereka ungkapkan. Wati merasa terasingkan dalam kerumunan, meskipun ia datang dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Setelah pertemuan itu, Wati diantar ke kamar asrama wanita, tempat ia akan menginap selama masa pendidikannya. Kamar itu sederhana, dengan dinding berbatu dan jendela kecil yang menghadap ke halaman pondok. Wati duduk di tempat tidur kayu yang sederhana, memandangi sekelilingnya. Ia merasa seperti berada di dunia yang terisolasi. Tidak ada suara hiruk-pikuk kehidupan kota, hanya kesunyian yang menghantui. Ia membuka jendela sedikit
berusaha merasakan udara segar dari luar, namun masih ada kegelisahan dalam dirinya. Malam itu, Wati tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang kata-kata Kiai Walid yang berulang-ulang terngiang di telinganya. Setiap kesulitan adalah ujian dari Allah. Namun, ia merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Seolah-olah ada arti yang lebih dalam yang belum ia pahami. Dalam kegelapan malam, Wati mencoba menenangkan pikirannya, namun bayangan wajah-wajah murung para santri wanita terus menghantui benaknya. Esok pagi, setelah sholat subuh, Wati bertemu dengan Mumtaz, seorang santri yang sudah lama berada di pesantren itu. Mumtaz memiliki senyum yang cerah, namun Wati bisa melihat ada sesuatu yang gelisah di matanya. Mumtaz menghampirinya dan mengajaknya berbicara. "Wati, bagaimana perasaanmu tentang pesantren ini?" tanya Mumtaz dengan suara pelan, seolah-olah sedang berhati-hati. Wati menghela napas. Aku merasa aneh, Mumtaz. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Para santri wanita tampak cemas dan Kiai Walid. Dia begitu berwibawa, tapi aku merasa ada yang tersembunyi di balik itu. Mumtaz menatapnya dengan serius, lalu berkata, "Aku juga merasakannya, Wati. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kiai Walid selalu berbicara tentang ujian iman, tapi aku mulai merasa bahwa itu lebih dari sekadar ujian. Aku merasa ada sesuatu yang dipaksakan, terutama pada para santri wanita." Wati terkejut mendengar kata-kata Mumtaz. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Mumtaz menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu pasti, Wati. Tapi aku mendengar desas-desus tentang para santri perempuan yang hamil setelah mengikuti ujian dari Kiai Walid. Mereka tidak pernah berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab. Ada yang bilang itu ujian iman, tapi aku tidak yakin. Semua ini terasa tidak benar." Wati terdiam, hatinya berdebar. "Hamil? Tapi bagaimana bisa itu terjadi? Bukankah ini pondok pesantren, tempat yang seharusnya penuh dengan ketulusan dan pengajaran agama?" Mumtaz mengangguk pelan. "Itulah yang membuatku khawatir. Aku hanya ingin memperingatkanmu, Wati. Berhati-hatilah. Jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata Kiai Walid. Aku tahu dia dihormati, tapi kita harus pintar membaca keadaan." Wati merasa bingung, namun dalam hatinya rasa curiga mulai tumbuh. Ia tidak bisa membayangkan bahwa pesantren yang selama ini dianggap sebagai tempat yang suci dan penuh berkah bisa menyembunyikan kegelapan seperti itu. Tapi perasaan cemas yang dirasakannya semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati dan menggali lebih dalam. Hari-hari berlalu dan Wati semakin merasakan ada yang tak beres. Kiai Walid semakin sering mengumpulkan para santri wanita untuk memberikan pengarahan khusus, namun tidak pernah ada yang berbicara terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Wati mulai merasa terperangkap dalam suasana yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wati tidak pernah bisa melupakan hari pertama di pondok pesantren Al-Muhajirin. Sejak saat itu, perasaan cemas yang muncul perlahan semakin berkembang menjadi rasa curiga yang mendalam. Setiap kali ia melihat Kiai Walid berbicara dengan penuh wibawa di depan para santri, ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya, apakah apa yang dikatakan Kiai Walid benar-benar sesuai dengan ajaran agama yang ia pelajari sebelumnya. Malam itu, setelah beberapa hari berada di pesantren, Wati tidak bisa tidur. Suara-suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela kamar asramanya
semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Wajah-wajah para santri wanita yang murung dan kata-kata Mumtaz yang memperingatkannya berputar-putar dalam pikirannya. "Tunggu sebentar, Wati," kata Mumtaz beberapa hari lalu dengan nada serius. "Ada banyak hal yang lebih dari sekadar ujian iman di sini. Banyak santri wanita yang sepertinya terjebak dalam permainan yang tidak mereka inginkan." Setiap kali Wati berpikir tentang kata-kata itu, ia semakin merasa tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini? Kenapa para santri wanita tampak semakin cemas dan ketakutan? Padahal mereka datang ke sini untuk mencari ilmu dan kedamaian. Esok paginya, Kiai Walid mengumpulkan semua santri perempuan di masjid pesantren. Mereka berkumpul dengan rapi, duduk dengan khusyuk, namun wajah mereka tampak cemas. Suasana menjadi lebih berat ketika Kiai Walid memasuki masjid dengan langkah perlahan, mengenakan jubah putihnya yang megah. Wati dapat merasakan aura ketegangan yang menyelimuti seluruh ruangan. Kiai Walid berdiri di mimbar tinggi dan mulai berbicara. "Saudara-saudariku, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian dari Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menjaga keimanan kita kepadanya. Kalian semua adalah wanita pilihan yang diberi ujian khusus untuk menguji keimanan kalian. Hanya dengan ketulusan hati kalian bisa lulus dari ujian ini." Suara Kiai Walid bergema di seluruh masjid. Wati merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Kiai Walid terasa begitu berat, namun tidak ada yang bisa ia tafsirkan dengan pasti. Semua santri lain menundukkan kepala, mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh sang kiai. Ada semacam ketakutan yang membungkus ruangan itu, dan Wati merasa semakin terasing di dalamnya. "Di sini, kalian akan menjalani ujian yang tidak semua orang mampu melalui. Iman kalian akan diuji, dan kalian harus siap untuk mengorbankan segalanya demi Allah. Apa yang akan terjadi pada tubuh kalian bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Semua ini adalah bagian dari ujian untuk mencapai kesucian jiwa. Terimalah semuanya dengan hati yang lapang, dan kalian akan mendapat ganjaran besar darinya." Kiai Walid melanjutkan kata-katanya dengan penuh keyakinan. Wati merasa terperangkap. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kata-kata Kiai Walid. Tidak ada seorang pun yang mengangkat kepala untuk bertanya atau mengajukan keraguan. Semua santri hanya mendengarkan dalam diam, terhanyut oleh karisma sang kiai yang seakan membungkam semua keraguan. Wati merasa dirinya mulai meragukan kata-kata yang begitu meyakinkan itu, tapi ia merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah sesi pengarahan itu selesai, Wati kembali ke kamar asramanya dengan langkah kaki yang terasa lebih berat. Dia merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. Wati duduk di tempat tidurnya, mengelus-elus tasbih yang baru ia terima dari Kiai Walid beberapa hari yang lalu. Air mata tiba-tiba mengalir tanpa bisa ia bendung. Perasaan bingung, takut, dan kecewa bercampur aduk di dalam dirinya. Malam itu, Wati memutuskan untuk berbicara dengan Mumtaz. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia melihat Mumtaz sedang duduk di salah satu bangku taman yang terletak tidak jauh dari asrama wanita. Suasana malam yang sunyi semakin menambah kesan mencekam, dan Wati merasa dunia ini tiba-tiba begitu besar dan menakutkan. Dia mendekati Mumtaz dengan langkah pelan, dan mereka saling bertukar pandang. "Mumtaz, aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Wati memulai. Suaranya terdengar bergetar. Kata-kata Kiai Walid semakin membuatku merasa cemas. Aku merasa ada yang tersembunyi di balik semua ini. Apakah menurutmu ini benar? Mumtaz menatap Wati dengan ekspresi yang lebih serius daripada sebelumnya. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah,
hampir berbisik. "Aku juga mulai merasakannya, Wati," kata Mumtaz pelan. "Ini bukan sekadar ujian iman seperti yang dikatakan Kiai Walid. Aku sudah mendengar banyak cerita dari santri perempuan yang pernah berada di sini sebelumnya. Mereka menghilang dan kemudian mereka kembali dengan keadaan yang berubah. Tidak ada yang berani berbicara tentang hal ini secara terbuka karena semua orang takut." Wati merasakan tubuhnya kaku. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mumtaz? Kenapa semua orang tampak takut berbicara? Apa yang disembunyikan oleh Kiai Walid?" Mumtaz menunduk, seolah mempertimbangkan kata-kata yang akan ia ucapkan. Ada desas-desus tentang ujian yang diberikan oleh Kiai Walid kepada para santri wanita. Ujian yang sangat berat yang melibatkan tubuh dan jiwa mereka. Beberapa santri yang sudah lulus dari ujian itu kembali dengan membawa rahasia besar. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang bertanggung jawab atas semua itu, tapi mereka yang melakukannya menganggap itu sebagai bagian dari ujian iman yang harus diterima. Wati merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. "Apakah maksudmu ada sesuatu yang terjadi pada tubuh mereka?" Mumtaz mengangguk pelan. "Ya Wati, mereka hamil. Mereka dipaksa menjalani ujian yang tidak mereka inginkan. Dan ketika mereka kembali, tubuh mereka telah membawa beban yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka takut untuk berbicara karena Kiai Walid memegang kekuasaan mutlak di sini. Jika mereka membuka mulut, mereka akan dihukum atau dikeluarkan dari pesantren." Air mata Wati kembali jatuh. Dan ia merasa dunia yang selama ini ia percayai hancur dalam sekejap. Semua yang ia yakini tentang pesantren ini, yang seharusnya menjadi tempat suci untuk menuntut ilmu agama, tiba-tiba terasa seperti sebuah jebakan yang dipenuhi tipu daya. "Mumtaz, aku takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa terjebak," kata Wati dengan suara yang serak. Mumtaz memegang bahu Wati dengan lembut, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kebingungannya. "Kita tidak bisa diam, Wati. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus melawan ketidakadilan ini. Meskipun itu berarti kita harus keluar dari sini. Tetapi kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi." Malam itu, Wati dan Mumtaz berjanji untuk saling mendukung, mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Namun, mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka semakin dekat pada bahaya yang tak terduga. Wati tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan pencariannya akan membawa dirinya pada ujian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak pertemuan malam itu, Wati merasa perasaan gelisahnya semakin membesar. Setiap kali ia menatap wajah Kiai Walid yang tampak karismatik dan penuh wibawa, ada semacam rasa jijik yang muncul di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik wajah suci pondok pesantren Al-Muhajirin. Namun, ia juga merasa terperangkap. Apa yang bisa ia lakukan? Siapa yang bisa ia percayai di sini? Semua santri lainnya tampak tunduk pada Kiai Walid, mengikuti setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, seolah itu adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Hari-hari berlalu dan Wati semakin merasakan ketegangan di dalam dirinya. Di siang hari, ia duduk di kelas-kelas agama yang diadakan oleh para ustadz pesantren. Namun pikirannya selalu melayang ke pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap ujian iman yang diberikan oleh Kiai Walid? Ada desas-desus yang beredar tentang beberapa santri yang menghilang setelah mengikuti ujian tersebut. Namun tidak ada yang berani membicarakan hal itu secara terbuka. Wati merasa semakin terisolasi
dalam ketidakpastian ini. Suatu hari, saat Wati sedang duduk di ruang tengah asrama, ia melihat beberapa santri wanita lainnya berbicara dengan suara rendah, menatapnya dengan ragu-ragu. Wati merasa seolah-olah ada yang ingin disampaikan, namun mereka takut untuk berbicara. Ia merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan itu, dan hatinya mulai bertanya-tanya apakah mereka juga merasakan hal yang sama, tapi tak berani mengungkapkannya. Tiba-tiba, Mumtaz muncul di depan pintu asrama. Wajahnya tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Wati segera menghampirinya. "Mumtaz, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Wati, cemas melihat wajah sahabatnya yang tertekan. Mumtaz menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Aku baru saja mendengar kabar buruk, Wati. Salah seorang santri perempuan yang aku kenal, Laila, yang sudah beberapa bulan berada di pesantren ini, dia hamil. Dan bukan hanya itu, dia menghilang beberapa hari yang lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah lulus dari ujian iman, tapi aku yakin ada yang salah. Aku takut ini akan menjadi kejadian berikutnya." Wati merasa tubuhnya kaku mendengar berita itu. "Laila, dia hilang. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Apa yang terjadi padanya?" Mumtaz menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu pasti, Wati. Tapi yang aku tahu adalah dia dulu sangat percaya pada Kiai Walid. Seperti kita, dia percaya bahwa semua ini adalah bagian dari ujian iman. Tapi setelah beberapa waktu, dia berubah. Dia mulai tampak tertekan dan cemas. Aku mendengar dari beberapa santri bahwa Kiai Walid memberi ujian kepada beberapa santri perempuan dengan cara yang sangat tidak bisa diterima. Aku takut, Wati, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga akan terjebak seperti Laila." Wati menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus merespon semua ini. Semua yang terjadi di pesantren ini terasa semakin jauh dari ajaran agama yang ia kenal. Apa yang dikatakan Kiai Walid bahwa ini adalah ujian iman hanya semakin membuatnya merasa terperangkap. Pada malam hari setelah percakapan dengan Mumtaz, Wati merasa semakin tertekan. Udara di dalam kamarnya terasa semakin berat, dan meskipun ia telah berusaha tidur, pikirannya terus terjaga. Ia memutuskan untuk keluar, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke kebun belakang pesantren. Langit malam tampak gelap, hanya disinari oleh cahaya bulan yang redup. Suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan menambah suasana yang suram. Saat ia berjalan di kebun belakang, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Wati berbalik dan melihat Abdurrahman, seorang santri senior yang tampaknya sangat dihormati oleh Kiai Walid, mendekatinya. Abdurrahman selalu terlihat tenang dan bijaksana. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Sebuah ketegangan yang Wati belum pernah lihat sebelumnya. "Wati," kata Abdurrahman, suaranya rendah dan penuh kekhawatiran. "Aku mendengar kalian sedang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku ingin memberitahumu sesuatu, tapi kalian harus berhati-hati. Kiai Walid bukanlah seperti yang kalian kira." Wati terkejut. "Apa maksudmu, Abdurrahman? Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa semua ini terasa begitu salah?" Abdurrahman menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar, kemudian berbicara dengan suara pelan. "Kiai Walid bukan hanya seorang ulama yang dihormati. Dia lebih dari itu. Dia menggunakan ajaran agama untuk mengendalikan orang-orang, terutama santri wanita. Apa yang kalian sebut ujian iman sebenarnya adalah sebuah manipulasi. Dia menggunakan wanita-wanita ini untuk kepentingannya sendiri. Dan jika kalian tidak berhati-hati,
kalian akan menjadi bagian dari permainan itu. Wati merasa tubuhnya gemetar mendengar pengakuan Abdurrahman. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Abdurrahman? Apa yang sebenarnya terjadi pada santri perempuan seperti Laila? Abdurrahman menunduk, menatap tanah dengan penuh penyesalan. Laila, dia salah satu yang dipilih oleh Kyai Walid untuk mengikuti ujian tersebut. Dia menghilang dan aku khawatir dia tidak akan kembali seperti dulu. Aku ingin memberitahumu semua ini karena aku merasa bersalah, Wati. Aku juga terjebak dalam permainan ini. Tapi aku tidak tahu bagaimana keluar. Wati merasa seluruh dunia di sekitarnya runtuh. Semuanya yang ia percayai kini dipertanyakan. Kyai Walid yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, ternyata menyembunyikan kegelapan yang sangat besar. Wati merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang sulit, terjebak antara kebenaran yang harus ia ungkapkan dan rasa takut akan konsekuensi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Abdurrahman, kata Wati dengan suara gemetar, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja. Jika Kyai Walid melakukan ini, kita harus melawannya. Meskipun itu berarti kita harus keluar dari sini. Tapi, bagaimana kita bisa tahu siapa yang bisa dipercaya? Abdurrahman memandang Wati dengan penuh penyesalan, lalu mengangguk pelan. Aku tidak bisa memberitahumu jawaban pasti, Wati. Tapi satu hal yang pasti, kita harus berhati-hati dan mencari bukti yang kuat. Jika kita melawan, kita harus siap menghadapi segala konsekuensi. Wati menatapnya dengan tekad yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kebingungan ini. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi dengan Laila dan para santri lainnya. Aku tidak akan membiarkan Kyai Walid terus melakukan ini. Namun, saat Wati berbalik dan siap untuk melangkah kembali ke asrama, ia merasakan ketegangan yang semakin menguat. Di balik setiap keputusan yang ia buat, ada bahaya yang menanti. Tapi, satu hal yang pasti, Wati tidak akan membiarkan dirinya terperangkap lebih lama dalam kebohongan ini. Ia harus menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menghadapi gelombang kegelapan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Keputusan itu telah diambil. Wati tidak akan mundur lagi. Dan perjalanan mereka untuk mengungkapkan kebenaran baru saja dimulai. Hari-hari di pondok pesantren Al-Muhajirin semakin terasa berat bagi Wati. Setiap langkah yang ia ambil di pesantren ini seakan semakin membuatnya terperangkap dalam sebuah misteri yang tidak bisa ia hindari. Perasaan cemas dan takut semakin mencekamnya. Setiap kali ia bertemu dengan Kyai Walid, ia merasa ada aura yang begitu menekan, seolah-olah sang Kyai bisa membaca setiap gerak-geriknya. Kyai Walid yang dulunya ia anggap sebagai seorang ulama besar yang penuh kebijaksanaan, kini terasa seperti sosok yang menakutkan, penuh dengan manipulasi dan rahasia kelam. Mumtaz, sahabatnya, terus berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan selalu mengingatkannya untuk tetap berhati-hati. Namun, meskipun Wati semakin dekat dengan kebenaran, ia merasa bahwa ia semakin terperangkap dalam jaring yang diciptakan oleh Kyai Walid. Setiap hari, Wati merasa semakin kehilangan dirinya. Meskipun ia berusaha tegar, rasa takut dan cemas menguasai setiap langkah yang ia ambil. Hatinya mulai gelisah, seakan ada sesuatu yang tak bisa ia pahami dengan sempurna, tetapi terus mengganggunya. Pada suatu malam yang gelap, setelah berdoa dan merenung di kamar asramanya, Wati memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mumtaz. Ia sudah tidak bisa menahan kegelisahannya lebih lama. Mereka harus mencari tahu lebih banyak
menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini. Rasa takut yang selama ini ia rasakan kini berubah menjadi tekad. Wati tahu bahwa jika mereka ingin menemukan kebenaran, mereka harus berani menghadapi kenyataan yang tak terduga. Mumtaz menunggu di bawah pohon beringin besar di halaman pesantren, tempat yang biasa mereka gunakan untuk berbicara saat malam tiba. Suasana malam yang tenang di luar terasa kontras dengan kekacauan yang melanda hati Wati. Suara jangkrik, angin yang berhembus lembut, dan langit yang dipenuhi bintang menciptakan atmosfer yang begitu damai. Namun Wati merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar dengan cepat. "Wati, apa yang kau pikirkan?" tanya Mumtaz dengan wajah cemas namun penuh empati. Wati mendekati sahabatnya dengan langkah perlahan, menggenggam erat tangannya. Aku merasa semakin terperangkap, Mumtaz," kata Wati dengan suara serak. "Semakin aku mencoba mencari tahu tentang Kiai Walid, semakin aku merasa ada yang mengawasi setiap gerak-geriku. Aku takut jika kita melawan, kita akan kehilangan segalanya." Mumtaz mengangguk pelan, wajahnya terlihat khawatir namun juga penuh tekad. "Aku mengerti, Wati, tapi kita tidak bisa diam saja. Apa yang terjadi di sini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan semua santri wanita di pesantren ini. Kita harus melawan, meskipun itu berisiko. Jangan biarkan Kiai Walid terus memanipulasi kita." Wati menghela napas panjang, matanya menatap bintang-bintang di langit malam. "Tapi, apa yang bisa kita lakukan, Mumtaz? Kita harus tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Laila dan santri lainnya. Aku tidak bisa hidup dalam kebingungan seperti ini." Mumtaz memandang Wati dengan penuh keseriusan. "Kita harus mencari bukti, Wati. Bukti yang tidak bisa dibantah, yang bisa membuka mata semua orang di pesantren ini. Aku sudah mendengar kabar bahwa ada beberapa santri wanita yang akan dipanggil oleh Kiai Walid malam ini untuk ujian iman mereka. Aku yakin ini adalah kesempatan kita." Wati merasakan darahnya berdesir. Apa maksudmu? Ujian lagi?" Mumtaz mengangguk dengan ekspresi serius. "Ya, ujian yang dimaksud oleh Kiai Walid. Aku mendengar dari beberapa santri senior bahwa malam ini beberapa wanita yang sudah terpilih akan dipanggil ke kamar Kiai Walid untuk menjalani ujian pribadi. Mereka tidak pernah kembali seperti semula. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tanpa banyak bicara, Wati dan Mumtaz memutuskan untuk mengikuti rencana tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelinap ke ruang utama pesantren di malam hari, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di balik pintu kamar Kiai Walid. Mereka tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko, namun rasa takut yang selama ini menguasai mereka kini berubah menjadi tekad yang tidak bisa dihentikan. Malam itu, setelah semua santri lainnya tertidur, mereka mulai bergerak perlahan-lahan, bersembunyi di balik bayang-bayang dinding dan lorong-lorong sempit pesantren. Wati dan Mumtaz berjalan hati-hati, saling berbisik agar tidak menarik perhatian siapapun. Setiap suara langkah kaki mereka terasa begitu keras, seakan menggema di seluruh ruangan kosong yang mereka lewati. Mereka sampai di depan kamar Kiai Walid tanpa ada yang menghalangi mereka. Jantung Wati berdegup kencang, perasaan takut dan cemas bercampur menjadi satu. "Kita harus hati-hati," bisik Mumtaz, menatap Wati dengan serius. "Jangan sampai kita ketahuan." Wati mengangguk pelan, merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini adalah langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi langkah yang membawa mereka pada bahaya yang lebih besar. Tiba-tiba,
mereka mendengar suara pintu kamar Kyai Walid terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka bersembunyi di balik sebuah lemari kayu besar yang terletak di dekat pintu. Wati dan Mumtaz saling berpegangan erat, menahan napas, berharap agar langkah mereka tidak terdengar. Dari balik lemari, mereka bisa melihat sedikit ke dalam kamar. Di dalam ruangan itu, Kyai Walid berdiri dengan pakaian putihnya, tampak seperti sosok yang sangat berwibawa dan sakral. Namun, ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot matanya, sebuah ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat perasaan Wati semakin cemas. Di hadapan Kyai Walid, ada seorang santri wanita yang tampak ketakutan. Wati bisa melihat wajahnya yang pucat, tubuhnya gemetar. Wati mengenali wajah itu. Fatimah, salah satu santri baru yang baru saja datang ke pesantren. Ia tampak seperti sedang menerima perintah yang berat. Kyai Walid berbicara dengan lembut, namun suaranya terdengar penuh tekanan. Saudari Fatimah, ujian imanmu akan segera dimulai. Ingatlah, apa yang kau jalani sekarang adalah jalan menuju kesucian. Jangan pernah ragu. Fatimah hanya mengangguk, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Wati merasa hatinya terhimpit melihat kondisi sahabat barunya itu, yang kini tampak seolah-olah tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Kyai Walid. Di saat yang sama, Wati merasakan ada perasaan yang sangat kuat dalam dirinya. Ini adalah momen penentuan. Mereka harus bertindak sekarang jika mereka ingin mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kyai Walid tidak bisa dibiarkan terus berkuasa dengan cara ini. Namun, Wati juga tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya akan memicu sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Saat Kyai Walid memerintahkan Fatimah untuk maju lebih dekat, Wati dan Mumtaz saling berpandang. Mereka tahu ini adalah titik yang tak bisa dihindari. Konfrontasi sudah dekat dan tak ada jalan untuk mundur. Keberanian mereka akan diuji, dan keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah segalanya. Suasana malam itu semakin mencekam saat Wati dan Mumtaz bersembunyi di balik lemari kayu, mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Kyai Walid dan melihat ketakutan yang jelas di wajah Fatimah. Ketegangan di dalam ruangan semakin kuat, dan meskipun Wati berusaha menahan napas, perasaan cemasnya tak bisa lagi dipendam. Kini ia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh terperangkap dalam rahasia kelam pesantren Al-Muhajirin. Namun, meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Fatimah, yang tampak pucat dan tertekan, perlahan-lahan berjalan mendekati Kyai Walid yang berdiri tegak dengan sorban putihnya yang terikat rapi, memberikan kesan wibawa yang luar biasa. Seperti sebelumnya, Wati merasakan aura keangkeran yang menyelubungi pria itu. Namun kali ini ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bukan hanya karena Kyai Walid memegang kendali penuh atas pesantren, tetapi juga karena ia menyalahgunakan kuasa tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan suara lembut namun penuh penekanan, Kyai Walid berkata, "Fatimah, apa yang akan kau lakukan malam ini adalah bagian dari ujian terberat dalam hidupmu. Ingatlah, kau hanya bisa mencapai kedekatan dengan Allah melalui pengorbanan." Fatimah menggigit bibirnya, tampak jelas ragu dan tertekan. Namun, dia tidak bisa mundur. Seperti santri wanita lainnya yang pernah ada di sini, dia sudah terjebak dalam lingkaran kebohongan ini. Wati bisa melihat jelas ketakutan yang mendalam di mata Fatimah, dan hatinya bergejolak. "Aku harus menghentikan ini," pikir Wati, berusaha menenangkan pikirannya. Mumtaz menatap Wati dengan penuh pengertian. Mereka tahu
bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Inilah saat yang harus diambil, saat yang bisa mengubah segalanya. Dengan penuh tekad, Wati memutuskan untuk bertindak. "Kita tidak bisa diam saja," bisiknya pada Mumtaz. "Ini waktunya. Jika kita tidak lakukan sekarang, lebih banyak lagi santri wanita yang akan jatuh ke dalam perangkapnya." Mereka dengan hati-hati membuka sedikit pintu lemari dan melangkah keluar dengan langkah sepi, mencoba untuk tidak menarik perhatian siapapun. Wati merasakan jantungnya berdebar kencang, namun hatinya dipenuhi tekad. Mereka harus melawan ketidakadilan ini, tidak peduli apa yang harus mereka hadapi. Dengan gerakan cepat dan berani, mereka melangkah keluar menuju pintu kamar Kyai Walid. Sebelum mereka mengetuk pintu, Wati mendengar Kyai Walid berbicara lagi. Kali ini dengan nada yang jauh lebih memaksa. "Fatimah, jika kau benar-benar ingin lulus dari ujian ini, maka kau harus bersedia memberikan dirimu sepenuhnya pada Tuhan. Jangan ragu, percayalah padaku." Wati dan Mumtaz bertukar pandang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengetuk pintu dengan keras, memecah kesunyian yang sebelumnya mencekam. Kyai Walid berhenti berbicara dan menoleh ke pintu dengan mata penuh kejutan. "Siapa itu?" Suaranya terdengar tegang, meskipun berusaha tetap tenang. Mumtaz dengan tegas membuka pintu sedikit dan berkata, "Kami datang untuk menghentikan ini. Apa yang terjadi di dalam pesantren ini bukanlah ujian iman. Ini adalah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan." Wati berdiri di samping Mumtaz, menguatkan tekadnya. "Kami tidak akan membiarkanmu melanjutkan permainan kotor ini, Kyai Walid. Kami tahu apa yang kau lakukan pada para santri wanita. Kami tidak akan diam lagi." Wati melihat ekspresi Kyai Walid berubah dari ketenangan yang mengerikan menjadi kemarahan yang terbakar. "Kalian berani menantang aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku adalah pemimpin di sini. Dan ini adalah pesantren yang penuh dengan keimanan." Namun, Wati tidak mundur. Keimanan yang sejati tidak akan memperlakukan orang seperti ini. "Kami tidak takut lagi, Kyai Walid. Kami tahu bahwa yang kau lakukan bukanlah agama, tetapi sebuah kejahatan besar. Kami akan mengungkapkan semua ini kepada seluruh santri dan masyarakat." Fatimah, yang sejak tadi terdiam, akhirnya mengangkat kepala dan dengan suara bergetar berkata, "Kalian benar, ini bukan ujian iman. Ini adalah sebuah penipuan. Aku takut, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak ingin jadi seperti para santri sebelumnya yang hilang dan kembali dengan perut yang membesar. Aku merasa telah dikhianati." Air mata mulai mengalir di wajah Fatimah. Wati mendekatinya, meraih tangannya dengan lembut. "Kau tidak sendiri, Fatimah. Kami akan melawan bersama-sama." Kemarahan Kyai Walid semakin memuncak. Dengan suara bergetar, ia berteriak, "Kalian akan menyesal. Kalian tidak tahu konsekuensinya." Ia berusaha melangkah maju, tetapi Wati dan Mumtaz tidak mundur. Mereka tidak akan memberi ruang untuk ancaman atau ketakutan lagi. Mereka siap menghadapi apapun yang datang. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki yang datang dari jauh. Sepertinya para santri lain sudah mendengar keributan ini. Wati dan Mumtaz memandang satu sama lain, dan tanpa berkata apa-apa, mereka tahu ini adalah momen yang tak bisa dihindari. Mereka harus mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Tidak lama kemudian, sekelompok santri lainnya tiba di depan kamar Kyai Walid. Mereka tampak bingung melihat situasi yang penuh ketegangan. Namun, begitu Wati berbicara, mereka mulai mengerti. "Kalian harus tahu apa yang terjadi di sini," kata Wati dengan lantang. "Kyai Walid telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memanipulasi kami, terutama
santri wanita. Ini bukan ujian iman, ini adalah kejahatan. Satu persatu, para santri mulai sadar. Beberapa menangis, sementara yang lainnya tampak marah. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu pesantren ini. Ketakutan dan kebingungan mulai digantikan dengan keberanian untuk melawan. Kiai Walid yang melihat para santri mulai meragukan otoritasnya, mencoba berbicara dengan suara kasar. "Kalian semua bodoh. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian akan dihukum karena memberontak." Namun, kali ini tidak ada yang takut. Para santri wanita yang pernah menjadi korban mulai maju, menyuarakan kebenaran yang selama ini tertahan. Mereka tidak akan lagi diam, tidak peduli apa yang harus mereka hadapi. Saat para santri mulai bersatu, beberapa di antaranya berlari ke kantor pesantren untuk melaporkan apa yang terjadi kepada pihak berwenang. Polisi datang tak lama kemudian, memeriksa bukti-bukti yang ditemukan dan mengamankan Kiai Walid yang mencoba melarikan diri. Wati, Mumtaz, dan Fatimah berdiri di tengah-tengah ruangan, menyaksikan bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Mereka melihat para santri yang dulu takut dan bingung, kini mulai berdiri tegak, menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Keberanian mereka telah membangkitkan keberanian orang lain. Kiai Walid akhirnya ditangkap dan pesantren Al-Muhajirin digulingkan. Seluruh desa dikejutkan dengan berita ini dan Kiai Walid diproses secara hukum. Wati dan Mumtaz tidak hanya menyelamatkan diri mereka, tetapi juga ribuan santri yang telah lama terperangkap dalam cengkraman kebohongan ini. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, pesantren baru dibuka dengan pengelolaan yang jauh lebih transparan dan adil. Wati dan Mumtaz kembali melanjutkan pendidikan mereka di sana. Kali ini dengan kebebasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun perjuangan mereka belum selesai, mereka telah memenangkan pertempuran pertama untuk keadilan dan kebenaran. Wati duduk di luar ruangan, menatap matahari terbenam dan mengingat semua yang telah terjadi. Ia tersenyum kecil. Perjalanan panjang mereka baru saja dimulai, tetapi mereka tahu kini mereka berada di jalur yang benar, jalur yang akan membawa mereka menuju kebenaran sejati.